내가 맨날 얘기하지. 자, Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama When Life Gives You Tangerines yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Untung aja Gumyong itu masih berhasil diselamatkan. Nah, karena kasihan dengan kondisi Aesun, jadinya Changsung berikan Aesun juga beberapa obat agar kondisinya bisa fit ketika menjaga anaknya yang Gumyong. Dan ketika mereka lagi asik ngobrol, muncullah seorang anak laki-laki lari-lari karena dia itu panik banget yang ternyata itu adalah pacarnya Gumyong yang bernama Yeongbom. Dia benar-benar panik banget dan langsung mengecek keadaan yang Gumyong yang ternyata sudah baik-baik aja. Walaupun sebenarnya Gumyong tuh masih agak pucat. Di sana itu banyak banget pasien, tapi suara yang menggema banget adalah suaranya Yeongbom. Hingga akhirnya Aisun tuh kayak salfok mendengar kisah cinta antara anaknya dan juga Yeongbom. Karena cukup mirip nih dengan kelakuan lakinya sewaktu mereka masih muda. Namun ada hal yang membuat Aesun salfok dengan percakapan antara anaknya dan juga Yeongbom, di mana kata Yeongbom itu bahwa Gumyong masih belum diterima oleh ibunya Yeongbom dan mau gak mau Gumyong tuh harus selalu membuat ibunya Yeongbom ini terkesan. Jadi mungkin dengan cara itu hubungan mereka bakal direstuin. Nah, datanglah Aesun. Dia bertanya sama Yeongbom kenapa anaknya Gumyong itu gak direstuin sama orang tuanya. Dan kebetulan Chungsop juga masuk ke ruangan itu dan diminta sebagai walinya Gumyong karena dia mengangkat Gumyong tadi ke sana. Jadi kondisinya kayak awkward banget pada waktu itu. Sementara itu Eunmyeong dan juga pacarnya kan lagi makan tuh di warungnya Aesun. Nah, di sini mereka tuh diledekin sama para bibi dan mengatakan bahwa dulunya Aesun sama ayah pacarnya Eunmyeong ini adalah orang yang pernah dekat dan juga hampir melakukan pernikahan. Nah, mendengar percakapan tersebut membuat Eunmyeong tuh kayak langsung lemes banget dan ketika dia keluar sejenak untuk menenangkan pikiran dari kedai ibunya, dia bertemu sama ayahnya. Jadi dia tuh berpikir bahwa, kira-kira ayahku bahagia nggak ya setelah menikah dengan ibunya, Aeson. Karena dia sempat termakan sama omongan dari para bibi yang mengatakan bahwa dulunya Aesun sama ayah pacarnya itu sempat deket gitu. Setelah itu Eunmyeong memutuskan untuk mengikuti Wamil. Nah, itu membuat Aesun dan juga Gwansik itu cukup sedih, terutama Aesun. Dia pengennya anaknya Eunmyeong ini kuliah aja gitu, tapi Eunmyeong nggak mau. Dia tetap memilih untuk mengikuti wajib militer. Nah, ternyata Chongsop juga dipanggil untuk wajib militer di usianya yang ke-28 tahun. Itu membuat Gumyong terheran-heran. Dia kira kalau misalkan Chongsop itu sudah mengikuti wajib militer. Jadi mereka itu tidak akan bertemu kurang lebih selama 2 tahun. Nah, tapi Gumyong yakin banget bahwa nantinya dia bakal bertemu lagi dengan Chongsop. Dan ketika dia lagi di ruangan Chongsop, dia melihat bahwa ada lukisan yang ditutupin sama kain. Dan ketika dia lihat ternyata itu adalah requestan dia kepada Park Chongsop, yaitu potret tentang dirinya. Dan baju yang dipakai sama Gumyong di lukisan itu adalah baju ketika mereka lagi makan di kedai mie ini. Dan sebenarnya sejak saat itu hubungan antara Gumyong dan juga Chongsop itu sudah mulai dekat tapi hanya sebatas teman aja. Karena kan Gumyong itu masih berpacaran dengan Yeongbom. Jadi ya hanya sekedar sahabat-sahabatan gitu. Walaupun masih cinta bertepuk sebelah tangan. Karena diam-diam Chongsop tuh sudah mulai menaruh perasaan kepada Yang Gumyong. Dia cuma menghargain aja karena ya jalur kuningnya masih belum melengkung. Karena Gumyong tuh masih sayang banget sama pacarnya Yeongbom. Bahkan Chongsop tuh sempat memuji Gumyong mengatakan bahwa dia itu adalah pohon Natal yang sering banget membuat mendebarkan. Tapi Gumyong tuh kayak nggak ngeh tentang kata-kata itu. Terus kan tiba-tiba ada seorang perempuan yang mendatangin Gwansik dan kayaknya ini adalah sang mantan atau orang yang pernah suka sama Gwansik. Wah, bahaya nih.
Dan untuk Gumyong, dia sama pacarnya semakin mesra. Nah, hubungan mereka memang sering banget naik turun dan kali ini mereka masih happy-happy aja dan memang memutuskan bakal segera menikah. Nah, makanya setelah beberapa saat, orang tuanya Gumyong, Aesun dan juga Yang Gwansik datang untuk bertemu dengan orang tuanya Yeongbom karena memang ingin membicarakan pernikahan antara anak-anak mereka. Nah, nggak lama setelah itu, datanglah Yeongbom dan juga orang tuanya karena kebetulan mereka telat sekitar 1 atau 2 jam. Mereka meminta maaf kepada Aesun dan juga Gwansik atas keterlambatan mereka, tapi suasananya itu kayak awkward banget. Apalagi prinsip dari orang tua yang ini mengatakan bahwa wanita itu nggak boleh bekerja dan hanya boleh melayanin suami aja di rumah. Terus mereka juga nggak mau kalau misalkan pernikahannya dilaksanakan 2 kali di satu tempat aja. Mereka nggak mau ribet atau apapun itu. Nah, hal itu membuat Aisun dan juga Gwan itu jadi nggak nyaman banget. Apalagi ibunya yang belum menikah yang pengen ngatur semuanya, nggak mau diskusi sama sekali. Pokoknya dia selalu menjelek-jelekan Gumyong dan gak mau mendengarkan pendapat orang lain, bahkan pendapat anaknya sendiri. Makanya setelah pertemuan itu, Aesun dan juga Gwan itu kayak malas banget dan Gumyong juga udah pasrah dengan hal tersebut. 더 그냥 택시 타요 좀. Yang Gum juga bingung karena serba salah banget dia, orang tuanya kayak gitu, ditambah lagi dia nggak enak sama Aesun dan juga Yang Gwansik. Dan ketika perjalanan untuk ngantar Gumyong pulang, di situ emaknya yang masih aja nyerocos dan juga menjelek-jelekan Gumyong dan juga keluarganya, ibu dan ayahnya Gumyong. Hal itu membuat Gumyong udah lumayan emosi jiwa hingga dia bilang sama orang tua yang tolong berhenti bersikap kasar kepada dia. Beberapa hari kemudian, Gumyong dan juga ibunya Aesun itu pergi untuk fitting baju sama ibunya Yeongbom. Awalnya itu semua baik-baik aja, tapi tiba-tiba ibu Yeongbom tuh masih aja nih pengen harus sesuai dengan seleranya dia. Jadinya Gumyong dan Aesun masih mau nih nurutin permintaan emaknya Yeongbom yang di luar nurulin. Jadi ya sudahlah gitu kan. Nah, setelah itu emaknya Yeongbom dan juga Aesun itu ngobrol berdua. Di sini Esun tuh masih mencoba nih untuk mengambil hati ibunya Yeongbom hingga akhirnya ibu Yeongbom tuh kayak benar-benar nyebelin banget. Pokoknya kata-kata yang keluar dari mulutnya menghina terus. Dan Gumyong yang lagi di luar nungguin Yeongbom itu khawatir banget kalau terjadi sesuatu di antara kedua orang tua mereka. Dan mereka langsung pergi nyusulin ke sana. Dan kalian tahu emaknya Yeongbom itu bilang sama Aesun bahwa dia nggak mau dan bahkan nggak sudi membiarkan Gumyong masuk ke keluarganya mereka. Dan dia juga mengatakan bahwa dia pengen pertunangan itu benar-benar dibatalkan. Makanya setelah itu tuh Aesun marah banget dan Gumyong bingung sebenarnya apa yang terjadi. Tapi Aesun gak cerita sama anaknya tentang kalimat yang dilontarkan sama ibunya Yeongbom kepada dia tadi. Jadi Gumyong tuh mengira bahwa itu semua hanya rasa ego dari Aesun aja yang menghalang-halangin pernikahannya dia. Tapi setelah yang tuh memutuskan mau pindah rumah dari apartemennya, makanya ibunya yang tuh marah-marah banget kepada Gumyong dan menyalahkan semuanya itu anaknya dipengaruhi sama Gumyong. Bahkan dia juga ngebahas tentang kalimat yang dia lontarkan kepada Aesun yang membuat Gumyong tuh kebingungan karena kan Aesun gak cerita tentang membatalkan pernikahan mereka. Nah, Gumyong yang awalnya masih sabar banget itu emosi lah dia dan dia katakan kepada ibunya si Yeongbom ini bahwa semua itu nggak bisa diatur. Ini adalah hidupnya Yeongbom, bukan hidup ibunya. Dia juga menambahkan bahwa keluarganya nggak ada sama sekali ngebuat malu, hanya semua itu egonya ibunya yang aja. Dan dia bilang dia nggak bisa menikah dengan cara seperti ini. Mendingan pernikahan mereka itu benar-benar dibatalkan. Dan setelah pernikahan mereka dibatalkan, Yeongbom kan menikah dengan orang lain dan itu ibunya benar-benar sengsara sama menantunya yang sekarang. Mampus, makanya jangan sok kali kau. Tapi apakah ibunya sudah sadar? Tentu saja tidak. Nah, ketika Yeongbom pulang kerja dengan kondisi yang aur-auran kayak gini, ibunya tetap aja nuntut dan juga memaksakan kehendaknya. Walaupun sebenarnya terlambat, tapi kali ini Yeongbom tuh udah mulai mau ngelawan ibunya dan bilang bahwa gak ada segala sesuatu yang dilakukan sama dia itu hanya ego ibunya saja, hanya untuk keamanan ibunya saja. Sedangkan ibunya gak pernah memikirkan perasaannya hingga di foto pernikahannya yang senyum cuma ibunya. By the way, istrinya jauh lebih cantik kan Gumyong. Ibunya nggak berpikir bagaimana kebahagiaan anaknya yang sekarang tuh kayak bener-bener aur-auran. Dan sebenarnya waktu putusnya Gumyong dan juga Yeongbom tuh kayak lama banget, butuh waktu 1 tahun mereka baru bisa putus.
Karena aslinya mereka berdua itu tuh masih saling sayang banget dan juga masih lumayan sering ketemu, tapi lebih sering berantem. Nah, hal ini dilakukan sama Gumyong biar mereka itu bisa melupakan perasaan satu sama lain. Tapi tetap aja agak susah karena rasa cinta di antara mereka itu masih sama-sama tinggi. Hingga akhirnya ini adalah pertemuan terakhir antara Gumyong dan juga Yeongbom. Walaupun mereka masih saling cinta, tapi mereka juga butuh kehidupan masing-masing yang membuat mereka bahagia. Dan ya, walaupun saling cinta, nggak selamanya itu harus bersama. Dan kisah cinta mereka sudah benar-benar berakhir dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal di antara satu sama lain sambil berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Walaupun ini benar-benar sedih banget dan so heartbreaking antara Gumyong dan juga Yeongbom. Gara-gara terhalang restu orang tua dan juga keegoisan orang tua malah menyebabkan kesedihan yang mendalam kepada anak-anak mereka. Dan di zaman sekarang masih banyak banget orang-orang tua yang seperti ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, tetap semangat dan mungkin bisa juga dilakukan cara yang seperti dilakukan oleh Gwansik pada beberapa waktu yang lalu sesuai dengan yang ada di drama ini. Kehidupan Gumyong pasca pernikahannya dibatalkan dan juga putus sama Yeongbom itu kayak benar-benar kacau banget. Dia hampir nggak bisa ngurusin hidupnya sendiri. Untung aja dia memiliki teman yang setia sama dia dan selalu datang ke rumahnya untuk memastikan keadaannya Gumyong. Lalu temannya menyuruh Gumyong untuk nelpon orang tuanya. Setelah itu Gumyong nelpon dan bilang bahwa kondisi itu sekarang baik-baik aja dan meminta sama orang tuanya untuk jangan khawatir sama dia. Walaupun sebenarnya Esun tuh cukup sedih karena ngerasa bahwa sekarang anaknya itu nggak menganggap dia sebagai sahabat lagi. Berbeda ketika waktu Gumyong itu masih kecil yang selalu menceritakan semua hal kepada dirinya. Namun setelah beranjak dewasa, sering pertambahan umurnya Gumyong, semua itu mulai sirna dan bahkan mereka itu udah kayak jauh banget. Selang beberapa hari setelah itu, tiba-tiba aja Aesun dan juga Gwansik dikejutkan dengan kedatangan Gumyong yang secara tiba-tiba. Nah, seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, mereka seneng banget dong kalau anak mereka itu datang. 엄마 밥이 먹고 싶어졌다. Esun dan juga Gwansik langsung menyiapkan semua kebutuhan anak mereka, mau itu makanan, penghangatan, pokoknya semua-semuanya deh mereka penuhin. Apapun yang dimau sama Gumyong udah dibeliin sama mereka. Karena mereka pengennya Gumyong tuh harus baik-baik aja dan juga nggak memikirkan tentang pernikahannya yang sempat dibatalkan. Dan nggak lupa juga Eunmyeong menelpon kakaknya untuk memastikan keadaannya itu baik-baik aja. Walaupun ya seperti biasa adik kakak tuh sering banget berantem walaupun udah lama nggak ketemu. Nah, keesokan subuh-subuh sekitar jam 4 pagi, Gumyong tuh dibangunkan sama yang Gwansik karena dia pengen ngajak Gumyong ke suatu tempat. Nah, tapi awalnya Gumyong tuh nggak mau. Namun akhirnya dia memutuskan untuk mau pergi bersama ayahnya. Nah, ternyata mereka tuh berlayar untuk melihat sunrise, matahari terbit dari jam 4 pagi. Dan kata Gwansik, hari itu sih hari libur dia. Jadi emang dia spend waktu seharian, maksudnya beberapa jam lah bersama anaknya yang Gumyong untuk benar-benar melihat pemandangan yang bagus banget di pagi hari. Nah, nggak lama setelah itu muncullah matahari terbit dan itu membuat Gumyong kayak happy banget. Dan kata Gwansik, melihat pemandangan di pagi hari termasuk sunrise itu dapat menenangkan pikiran dan juga mungkin bisa melupakan hal yang membuat anaknya Gumyong ini sedih, ya termasuk pembatalan pernikahannya. Setelah selesai, mereka itu kan balik lagi ke daratan dan bertemulah mereka sama mantannya Esun. Nah, dia agak iri tuh melihat kedekatan Gumyong dan juga yang Gwansik sebagai anak dan juga ayah. Dan karena itulah dia pengen melakukan hal yang sama dengan anak perempuannya. Nah, makanya pas dia pulang ke rumah, dia menawarkan hal itu kepada anaknya. Cuma karena anaknya ngira kan dia diajak ngelawat tuh untuk disuruh kerja, anaknya nggak mau sama sekali, menolak mentah-mentah ajakan dari ayahnya. Nah, gara-gara itu dia langsung emosi jiwa. Ya kayak mana dia mau dekat sama anaknya, sedangkan emosi itu belum bisa dia kontrol hingga sekarang. Dan dia juga tetap nggak setuju hubungan anaknya dengan anaknya Esun dan juga yang Gwansik. Bahkan istrinya Yongran juga udah muak banget mendengar dia marah-marah setiap hari. Dan setelah anaknya, gilirannya Yongran yang bilang sama suaminya bahwa untuk hari ini mendingan gak usah makan di rumah karena itu cukup merepotkan dan juga memusingkan dia dan juga anak-anak mereka. Emosi banget dia.
Apalagi anaknya masih bucin banget sebenarnya sama Unmyong, tapi ya hubungan mereka dihalang-halangin. Terus kan Wei Aesun itu tiba-tiba aja menjodohkan anaknya Gumyong sama anak tetangga yang dia kenal. Pokoknya anak kenalannya lah, usianya 29 tahun, tinggal di Seoul dan juga seorang PNS. Tapi Gumyong nggak mau terburu-buru karena kan juga baru 1 tahun pasca pernikahannya dibatalin. Apalagi dia itu kan gak enak sama tetangga-tetangga yang seharusnya tahu pernikahannya itu dibatalin. Tapi ternyata Aesun belum membagikan undangan itu. Jadi nggak ada orang yang tahu kecuali ya Aesun dan juga Gwansik doang. Makanya setelah itu, sebelum cutinya berakhir, Gumyong beberes-beres rumah, dia nyapu, bersihin kulkas, dia beresin semua rumah itu. Setelah itu dia langsung pergi balik lagi ke Seoul. Nah, ketika Aesun dan juga Gwansik balik, Aesun mendapatkan surat dari Gumyong dan juga beberapa hadiah dari Gumyong. Dia itu kayak sedih banget kan harus ditinggal lagi sama anaknya dia. Setelah itu, Aesun balik lagi ke kedainya dan didatangin sama adik iparnya yang mendapatkan KDRT dari suaminya. Kebetulan sekarang dia tuh kayak jualan-jualan beberapa barang gitu dan dia menawarkan barang juga kepada Aesun berupa kasur listrik. Para bibi memperingatkan adik iparnya Aesun untuk selalu berbuat baik kepada Aesun karena dulunya Aesun tulah yang sering banget ngerawat dia dibandingkan orang tuanya ataupun abang kakaknya. Dan untuk mertuanya Aesun itu masih aja menyalahkan Aesun tuh karena sudah merebut anaknya Gwansik dari dirinya. Padahal kan emang salah dia sendiri terlalu mengekang anaknya pada waktu itu. Jadinya masa tuanya kayak gini. Walaupun sebenarnya Gwansik tuh masih sering banget jengukin dia tapi tetap aja ngedrama terus. Dan untuk neneknya Aesun itu tuh dia mulai pikun banget sehingga dia tidak mengenalin orang-orang yang di sekitar dia. Semua orang tuh kayak sedih banget dan gak lama setelah itu Aesun pun datang. Dia mencoba untuk mengingatkan sesuatu sama neneknya apakah dia ingat ataupun tidak. Tapi ternyata neneknya cuma ingat sama suami emaknya Aesun ataupun anaknya dia sendiri. Makanya pada hari itu Aesun memutuskan untuk stay lebih lama di sana untuk ngobrol bersama neneknya sambil nostalgia masa lalu. Dan neneknya bilang bahwa ya dia itu seneng banget dan gak nyesel memberikan kapal kepada Aesun dan juga Gwansik karena benar-benar digunakan dengan sangat-sangat bagus sama mereka. Bahkan Aesun sebenarnya pengen ngajak neneknya untuk tinggal bersamanya, tapi neneknya bilang nggak usah, dia tinggal di rumah itu aja. Dia itu udah cukup seneng dan ngerasa bahwa janjinya kepada ibu Aesun tuh sudah dia penuhin. Lalu Aesun berjanji bakal memberikan neneknya gigi palsu setelah nanti dia mendapatkan uang. Karena waktu kecil dia teringat ketika neneknya itu pengen nyabut giginya, dia itu takut banget tapi di sana sudah siap siaga Gwansik untuk memberikan semangat kepada Aesun dan bilang bahwa itu tuh nggak sakit kalau misalkan dicabut giginya. Dan mengingat hal itu, neneknya kayak benar-benar senang banget dan mengatakan kepada Aesun untuk hidup lebih baik lagi. Dan Aesun langsung menangis dan juga tertidur di pangkuan neneknya. Lalu Aesun memberikan kasur listrik itu kepada neneknya dan itu hangat banget dan neneknya suka banget. Dan dia juga sudah bilang sama anaknya bahwa ya mungkin itu adalah bakal menjadi peristirahatan terakhirnya karena dia juga sudah berfoto untuk foto pemakamannya. Nah, ketika itu neneknya Aesun bermimpi bertemu dengan ibunya Aesun di mana dia lagi bersiap untuk bermakeup seakan-akan dia akan segera pergi. Dan ibu Aesun bilang bahwa dia senang banget karena janji neneknya Aesun itu benar-benar ditepatin sama dia untuk menjaga anaknya Aesun. Dan setelah benar-benar tenang, makanya neneknya Aesun itu sudah siap untuk pergi meninggalkan dunia ini. Makanya setelah beberapa saat kemudian, nenek Aesun sudah benar-benar pergi meninggalkan mereka semua. Orang-orang di sana itu benar-benar sedih banget, tapi ya kita manusia pasti akan kembali ke Sang Pencipta. Dan terlihat Gwansik dan juga Aesun berada di makam neneknya Aesun dan mereka cerita mungkin setelah ini mereka yang bakal pergi walaupun gak tahu kapan waktunya. 얼마나 고생이 많았어. 아유. Terus kan akhirnya Unmeng itu menyelesaikan wajib militernya. Aesun dan juga Gwansik seneng banget karena anak mereka hanya pulang dan diminta untuk memberikan penghormatan sama mereka ala-ala militer. Tapi yang ada yang mencurigakan karena anaknya bawa barang banyak yang ternyata dia bawa pacarnya. Dan yang paling mengejutkan adalah bisa-bisanya pacarnya Unmeng tuh sedang berbadan dua membuat Aesun dan juga Gwansik tuh kayak shock banget. Dan Gwansik terutama itu marah banget.
So mau nggak mau nanti mereka bakal berbesaran dong sama mantannya Esun. Dan untuk Gumyong, dia kayaknya sudah mulai memulihkan hatinya dan pada waktu itu ketika dia lagi naik ke bus, nah di situ ada juga Chungsop yang baru selesai wajib militer tapi dia baru turun dari busnya. Dia kejarlah Gumyong. Tapi Gumyong nggak denger sama sekali. Nah, apakah pertemuan ini bakal menjadikan kisah cinta di antara mereka dan mungkin mereka adalah jodoh? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.